Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Citra, NIM S20 920 1121 021 dari Prodi Ilmu Kelautan, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balitiwa Makassar, angkatan 2021. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai 5 jenis mangrove, salmars, dan juga lamun. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu mangrove, ada Rhizopora apiculata. Pohon mangrove jenis ini dapat tumbuh di tanah berlumpur halus dan tergenang saat pasang normal. Rhizopora apiculata juga sangat mudah tumbuh di daerah pasang surut dengan masukan air tawar yang kuat dan permanen. Untuk ciri-ciri pohon ini selalu hijau dan tumbuh hingga mencapai 15 meter. Kulit kayu berwarna putih hingga coklat, mempunyai akar berbentuk kabel di bawah tanah dan muncul ke permukaan sebagai akar nafas. Daunnya berbentuk membulat bagian ujung luar dan meruncing ke bagian dalamnya, serta memiliki formasi 1 hingga 3 bunga dengan kelopak berwarna hijau bagian luar serta kemerahan pada bagian dalamnya. Jenis yang kedua yaitu Rhizopora mucronata. Jenis ini dapat tumbuh di tanah yang keras dan berpasir serta sering dijumpai pada kawasan pasang surut yang kaya akan humus. Untuk ciri-cirinya sendiri, dapat tumbuh hingga mencapai 27 meter, kulit kayu berwarna gelap hingga hitam, mempunyai akar udara yang menggantung dan terkadang tumbuh dari percabangan pohon bagian bawah. Daunnya berbintik tidak teratur di bagian bawahnya, dan daunnya juga berbentuk elips hingga bulat memanjang dengan ujung runcing. Memiliki formasi 4 hingga 8 bunga dengan kelopak berwarna kuning pucat yang terletak di ketiak daun. Jenis yang ketiga yaitu Rhizopora stylosa. Pohon mangrove jenis ini merupakan pionir dengan pesisir karena dapat tumbuh di daerah lumpur, pasir, batu, hingga karang. Jadi tidak heran jika kita sering menemui atau menjumpai pohon ini di dekat dengan daratan. Nah, untuk ciri-ciri pohon jenis ini dapat tumbuh hingga 10 meter dengan banyak batang. Kulit kayu bertekstur halus dan berwarna abu-abu hingga gelap. Daunnya berbintik teratur di bagian bawah dengan ganggang daun berwarna hijau. Daunnya berbentuk elips melebar dengan ujung runcing, serta memiliki formasi 8 hingga 16 bunga dengan kelopak berwarna kuning hijau dan terletak di ketiak daun. Untuk jenis yang kelima yaitu keempat yaitu Avicennia marina. Pohon mangrove jenis ini merupakan pohon pionir di pantai yang terlindung karena kemampuannya mampu hidup pada kawasan pasang surut dengan salinitas yang tinggi. Tak hanya itu, pohon ini juga mempunyai kemampuan untuk mengikat material sedimen sehingga dapat mempercepat proses pembuatan tanah baru secara alami. Untuk jenis-jenisnya, untuk ciri-ciri pohon ini yaitu pohon ini dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. Kulit kayu halus dengan burik-burik hijau hingga abu-abu yang terkelupas. Ranting muda dan tangkai daunnya berwarna kuning dan halus, mempunyai akar horizontal yang rumit, serta akar nafasnya tegak dengan sejumlah lentisel yang keluar dari tanah. Daunnya berbentuk seperti telur ayam yang terbalik, dengan permukaan atas daun ditutupi dengan bintik-bintik berbentuk cekung. Daunnya memiliki warna hijau dan berwarna putih hingga abu-abu pada bagian belakang, dan memiliki formasi 2 hingga 12 bunga berbentuk trisula dengan kelopak berwarna kuning pucat hingga jingga tua. Jenis yang kelima yaitu Soneratia alba. Pohon mangrove jenis ini merupakan pohon yang tidak toleran dengan air tawar dalam waktu yang lama.
sehingga pohon ini sering dijumpai hidup di daerah muara sungai hingga lepas pantai. Ciri-cirinya yaitu pohon ini selalu hijau dan dapat tumbuh hingga mencapai 15 meter. Kulit kayu berwarna putih hingga coklat, mempunyai akar berbentuk seperti kabel di bawah tanah dan muncul ke permukaan sebagai akar nafas, serta daunnya berbentuk membulat bagian ujung luar dan meruncing ke bagian dalam, dan memiliki formasi 1 hingga 3 bunga dengan kelopak berwarna hijau bagian luar dan kemerahan pada bagian dalamnya. Nah, setelah pembahasan mangrove, sekarang kita masuk ke pembahasan salmars. Jadi salmars merupakan ekosistem pesisir yang terdapat pada zona intertidal pesisir hulu antara tanah dan air laut atau air payau terbuka yang dibanjiri oleh pasang. Yang ini didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang toleran terhadap garam seperti rumput atau perlu pendek. Untuk jenis salmars sendiri, yaitu yang pertama Spartina alternifera, yang kedua Spartina patens, ketiga Spartina angelica, yang keempat Poaceae, dan yang kelima Nardus stricta. Untuk adaptasi salmars sendiri, yang pertama yaitu memiliki batang yang berlubang untuk mengangkut oksigen ke air di mana mereka dibutuhkan. Yang kedua, memiliki ruang udara khusus pada akarnya yang disebut diakrin, di mana ion oksigen berbasis air dapat masuk ke akar dan digunakan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga yaitu memiliki kelenjar khusus untuk mengeluarkan kandungan garam yang berlebihan untuk diserap ke dalam tubuhnya. Selanjutnya yaitu 5 jenis dari lamun. Yang pertama ada Zostera marina, yang merupakan spesies tanaman vaskular berbunga sebagai salah satu dari banyak jenis lamun. Dengan spesies ini dikenal terutama dengan nama Inggris Eelgrass dengan Seucraft, apalagi digunakan dan mengacu pada tanaman setelah lepas dari tanah lahan basah terendam dan hanyut bebas dengan arus laut dan gelombang ke pantai-pantai. Ini adalah tanaman terendam sedimen lunak asin yang berasal dari lingkungan laut di garis pantai lintang utara dari daerah subtropis hingga subkutub di Amerika Utara dan Eurasia. Yang kedua yaitu Posidonia asianica. Umumnya dikenal sebagai rumput Neptunus atau rumput laut Mediterania, yang merupakan spesies lamun yang endemik di laut Mediterania. Ini membentuk padang rumput bawah laut besar yang merupakan bagian penting dari ekosistem. Buahnya mengambang bebas dan dikenal di Italia sebagai zaitun laut. Bola-bola bahan berserat dari dedaunannya, yang dikenal sebagai bola Egagropili atau Neptunus, mengalir ke garis pantai terdekat. Yang ketiga yaitu Enhalus, yang merupakan genus monotipik tanaman berbunga laut. Satu-satu spesiesnya adalah Enhalus ocoroides. Enhalus adalah lamun besar yang berasal dari perairan pantai tropis Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Ini adalah satu-satunya spesies lamun yang melakukan penyerbukan permukaan udara di mana serbuk sari dan gaya tetap kering. Enhalus adalah penyerbukan permukaan dengan bunga jantan yang terlepas dari tanaman mengapung di permukaan samping mencapai bunga betina di mana penyerbukan dapat terjadi. Enhalus ocoroides dianggap sebagai spesies klimaks yang tumbuh dengan lambat. Yang keempat yaitu Posidonia australis, yang juga dikenal sebagai gulma bola serat atau gulma pita, yang merupakan spesies lamun yang tumbuh di perairan selatan Australia. Ini membentuk padang rumput besar yang penting untuk pelestarian lingkungan. Bola detritus yang membusuk dari dedaunan ditemukan di sepanjang garis pantai terdekat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah Zostera caespitosa, yang merupakan spesies tumbuhan yang tergolong famili Zosteraceae. Zostera caespitosa adalah spesies eelgrass asli pantai timur laut Asia, di antaranya Jepang, Korea, timur laut Cina, tepatnya di Liaoning, dan juga timur jauh Rusia, tepatnya pada Kepulauan Kuril.